Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, hari ini kita membahas tentang menentukan luas pada suatu daerah dengan dibatasi pada sumbu Y. Nah, pada minggu lalu kita udah ngebahas kurva yang dibatasi pada sumbu X ya. Maka hari ini kita dibatasi pada sumbu Y. Sebenarnya caranya sama, hanya batasnya aja yang berbeda. Kalau pada sumbu X, kita batasnya berada di koordinat X di sini ya, batas di sebelah sini. Tapi pada sumbu Y, maka batasnya berada di sebelah sini, pada segaris dengan sumbu Y. Untuk daerah ini, maka dia X sama dengan GY. Kenapa GY? Karena kita mencarinya luas yang dibatasi pada sumbu Y. Karena batas Y-nya itu batas A sampai dengan B, maka pada sumbu Y jadi X sama dengan GY. Jadi nanti pada pencariannya kita ubah dulu nih, kalau dia bentuknya Y sama dengan X kuadrat, maka kita harus mengubah menjadi X sama dengan akar Y. Karena dia pada daerah dengan batas sumbu Y. Nah, ada dua untuk mencari luas daerah pada sumbu Y, yaitu yang pertama kurva yang memotong sumbu Y. Ini tidak ya. Ini kurva yang tidak memotong sumbu Y, dan ini yang kurva yang memotong sumbu Y. Jadi ada dua, yang tidak memotong dan memotong sumbu Y. Nah, kurva yang tidak memotong sumbu Y ada dua lagi, yaitu yang sebelah kanan dan berada sebelah kiri. Nah, sebelah kanan ini sama dengan kayak pada surpas sumbu X, di atas dari sumbu X. Nah, dia bernilainya positif ya. Untuk mencari integralnya, maka batasnya itu bernilai positif. Nah, namun kalau dia pada kurva yang berada di sebelah kiri ya, sumbu Y, dia bernilai negatif. Nah, ini sama dengan batas di bawah sumbu X. Jadi kalau di bawah sumbu X, dia sama dengan sebelah kiri sumbu Y. Nah, kalau di atas sumbu X, dia akan sama dengan sebelah kanan sumbu Y. Jadi itu yang membedakannya antara sumbu X dengan sumbu Y ya. Batasnya apabila X dan batasnya apabila sumbu Y. Nah, untuk pengerjaannya sama, namun ketika dia diketahui sumbunya sumbu X dengan batasnya batas Y, maka ubah menjadi pada fungsi si Y ya, pada luas si Y. Maka ini kan GY DY karena terhadap si Y. Nah, kemudian carilah luasnya. Nah, ini diketahui bahwasanya grafiknya fx. Nah, bentuknya fx nih. Fx sama dengan 2x ya. Berarti Y sama dengan 2x. Tapi batasnya 4 dengan 8. Nah, di sini 4 dengan 8 ya. Berarti inilah yang daerah mau kita cari. Kenapa ini berbentuk garis lurus? Karena Y sama dengan 2x. 2x itu bentuk linear, jadi bentuknya garis lurus. Nah, untuk seperti ini, kita ubah nih. Ini kan pada si fungsi X ya, maka kita ubah menjadi fungsi Y dengan cara kayak tadi. Tadi ini kan bentuk awalnya. Nah, ini. X sama dengan GY. Maka ubah yang fx ini, Y ini sama dengan jadi GY. Nah, kita buat fx sama dengan 2x, itu kan fx sama dengan Y kan. Y sama dengan 2x, nah kita balik Y sama dengan 2x, maka x sama dengan Y per 2. Nah, inilah yang kita masukkan di sini. Nah, ini luas A ini, A-nya ini pakai fungsi yang x sama dengan Y per 2. Nah, kemudian batasnya tadi kan diketahui bahwasanya 4 sampai dengan 8. Nah, maka kita cari nih luasnya. Y per 2 kan jadinya Y per 2 terhadap sumbu Y dengan batas 4 sampai dengan 8. Nah, Y per 2 itu sama dengan gini, setengah Y. Jadi jangan terkecoh ya dengan bentuknya. Nah, setengah Y ini kalau kita integralkan menjadi Y pangkat 2 per 4. Atau setengah dikali setengah Y pangkat 2. Ya, ini kayak sama gini, 3Y. Jadi berarti kan 3 kali setengah Y pangkat 2. Nah, sama dengan setengah, kita kalikan lagi dengan setengah sesuai dengan pangkatnya di sini. Y pangkat 2, makanya D seperempat Y pangkat 2. Inilah D seperempat Y pangkat 2. Dengan batasnya 4 sampai dengan 8. Kita masukkan Y ini menjadi 4 dan Y itu menjadi 8. Pertama 8 dulu ya. Berarti ini seperempat kali 8 kuadrat ya kan. Dikurang seperempat 4 kuadrat. Ini kacau nulisnya ya. Ini bisa saya buat gini. 8 kuadrat seperempat. Ini ya bentuknya. Dikurang seperempat kali 4 kuadrat. Nah, ini kan bisa mati ya.
Ini tinggal 4, berarti jadi 16, dan ini jadi kurang 4, maka dia 12. Jadi luasnya adalah 12 satuan luas. Oke ya. Nah, kemudian jika bentuknya seperti ini. Nah, di sini langsung nih diketahui bahwasannya FY. Dia langsung, ini bisa saya buat GY ya. Tadi kan G ya di atas. Nah, GY itu sama dengan Y kuadrat dikurang 3Y. Nah, ini udah langsung. Dia langsung bentuk luasnya Y kuadrat dikurang 3Y. Jadi grafiknya bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa saya buat. Inilah yang mau kita cari dengan batas yang ini sampai sini. Nah, ini kan sudah saya gambar ya. Sebenarnya bisa kita cari, kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita bisa mencari gambarnya dengan cara yang sama seperti kita mencari titik potong dan titik puncak pada sumbu X yang kemarin ya. Untuk cara menggambar grafikanya saja, ini bentuknya pada si sumbu Y, bentuk Y-nya. Oke, nah ini saya buat ulang. X sama dengan ya. Tadi bentuknya X sama dengan Y kuadrat dikurang 3Y. Ini ya. Y kuadrat dikurang 3Y. Kalau kemarin ketika A-nya itu lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Nah, A lebih kecil dari 0, terbuka ke bawah. Sama seperti ini. Ini kan positif, maka terbuka ke kanan. Tapi kalau dia negatif, terbuka ke kiri. Oke. Nah, kemudian kita cari tipot. Tipot nih. Tipot ketika X sama dengan 0, maka Y-nya ini kan jadi gini. Jadi 0 ya kan, sama dengan Y kuadrat dikurang 3Y. Maka 0 sama dengan Y buka kurung Y dikurang 3. Sama kan sama yang kemarin. Nah, Y itu sama dengan 0 atau Y itu sama dengan 3. Berarti batasnya 0,0 dan 0,3. Ingat ya, ini pada Y, ini X, ini Y. Oke, nah kemudian tipotnya Y sama dengan 0. Nah, kalau tipot Y sama dengan 0 berarti X-nya 0. Karena dia di sini tidak ada si C konstanta ya. Berarti semuanya bernilai 0. Maka dia ini 0,0. Kemudian cari titik puncak, tipun. Tipun pada X, maka dia min B per 2A. Sama ya. Tipun pada X itu kita balik. Karena bentuknya kan bentuk XY ya. Maka ini jadi min D per 4A. Kalau kemarin Y-nya sama dengan min D per 4A, nah ini X-nya yang min D per 4A. Oke, sama dengan min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Min, C-nya 0 ya. B-nya berapa? Min 3. B-nya min 3. Min 3 kuadrat kurang 0 per 4 kali 1 ya. Berarti min 3, 9 per 4. Berarti dia jadi 9 per 4 atau 2 seperempat. 2 seperempat. Oke, nah kemudian kita cari tipun si Y. Y itu kebalikan yang dari X pada si batas sumbu X kemarin ya. Karena pembentukan itu pada sumbu grafik di X. Nah, ini kita cari grafik di Y, maka min B per 2A. B-nya min, jadi positif 3 dikurang 2 kali 1 sama dengan 3 per 2 atau 2 setengah. Ya, ini 2 seperempat, 2 setengah. Nah, kemudian 1 setengah ya, 2 setengah. 1 setengah nih. Nah, 1 setengah berarti dia bentuknya adalah min 2 seperempat, 1 setengah. Nah, itulah tipunnya. Ini tipun di sini. Min 2 seperempat ini kan lebih ya. Ini kan 2 ya. Ini 2. Ini 2 seperempat. Nah, ini 1 setengah. Ini kan angka 2. Ini angka 1. Berarti di sini 1 setengah. Nah, inilah tipunnya. Oke, nah sini tipun. Mencari luas ini. Nah, ini ketahuin bahwasannya dia batasnya 0,0, 0,3 dan 0,0. Jadi dia 0,0 di sini. Dan ini 0,0, 0,3 ya, makanya dia bentuknya gini. Berarti batasnya dari 0 sampai dengan 3. Itu kenapa luasnya jadi 0 sampai 3. Nah, kenapa negatif? Karena sebelah kiri, kurvanya di sebelah kiri. Ingat ya, mencari luas yang dibatasi sumbu Y, kurva sebelah kiri negatif sama dengan yang dibatasi sumbu X berada di bawah sumbu X. Oke. Nah, kita kita nggak perlu ngerubah pada luasnya. Kenapa? Karena luasnya ini sudah pada luas pada sumbu Y ya, pada daerah Y.
Nah, kemudian kita langsung cari saja negatif y kuadrat itu sama dengan sepertiga y pangkat 3 dikurang 3y sama dengan 3 per 2y kuadrat. Nah, ini batasnya 0 sampai dengan 3. Kemudian kita buat masukin 3 pangkat 3 dikurang 3 per 2, 3 pangkat 2 dikurang 0 aja ya. Kenapa? Karena 0 pangkat 3 0 dikurang 0 pangkat 2 juga 0 ya. Oke, nah ini sama dengan min ini habis tinggal 2 ya, 9 dikurang 3 pangkat 3 kali 9 kali 27 per 2. Nah, ini sama dengan 9 kali 2 18. Ya, ini jadi negatif 18 kurang 27 per 2. Oke, dia jadi 18 kurang 27 itu minus 9 ya. Berarti ini minus 9 per 2. Nah, sama dengan 9 per 2, satu satuan luas. Oke, selanjutnya adalah kurva yang memotong sumbu Y. Tadi kan tidak memotong ya. Y itu tidak terpotong, dia tinggal pilih kanan atau sebelah kiri. Nah, ini memotong. Jadi dia ada di kanan dan ada di kiri. Ini sama dengan kurva yang bentuk X yang bentuknya kayak gini. Ya kan, ini sumbu X kemari. Nah, dia ada di sini, ada di sini. Nah, kalau di sini bentuknya kita tambah sama seperti ini. Jadi tambah yang kanan ditambah dengan yang kiri. Dengan syarat yang kiri itu harus berbentuk negatif. Lihat ya, sebelah kiri tadi sebelah negatif dan sebelah kanan positif. Maka ini negatif. Dari batas A ke C ini negatif dan batas C ke B itu adalah positif ya. Ingat bentuk kurvanya aja. Oke, nah ini sama sih sebenarnya dengan sumbu X tadi. Oke, nah di sini ada luas dengan Y sama dengan X pangkat 3. Ingat, ini masih bentuk Y sama dengan X pangkat 3. Kalau yang contoh tadi yang kedua itu udah langsung GY ya, berarti X sama dengan. Udah langsung X sama dengan Y kuadrat kurang 6Y. Nah, ini dia masih berbentuk pada fungsi fx y sama dengan x pangkat 3. Nah, kalau bentuk seperti ini, nanti pada saat kita pengintegralannya, kita mencari luasnya, ini kita ubah menjadi x sama dengan. Oke, nah ini dibatasi sumbu y min 4 dan y 4 dengan sumbu y. Nah, bentuk x pangkat 3 itu bentuk grafiknya seperti ini. Maka kita mau nyari nih. Pada si y sama dengan min 4 dan y 4. Nah, dia batasnya 4, ini 4 ya. Dan dia batasnya min 4. Nah, berarti kan ada dua kurva nih yang mau diapain. Ini kurva 1 dan ini kurva yang kedua. Dengan syarat yang di bawah ini bentuknya negatif. Berarti yang min 4 ini batasnya dari min integral min 4 sampai 0. Dan ini batas atas ya. Berarti 0 sampai dengan 4. Nah, ditambah ini. Oke. Nah, kemudian kita cari nih, karena dia bentuknya sama dengan x pangkat 3, maka kita ubah dulu dia nilainya. Nah, karena Y sama dengan X pangkat 3, terus kita mengubah nih X sama dengan. Nah, ini supaya dia jadi X, yang ini supaya jadi X kan kita kalikan dengan pangkat sepertiga. Kalau karena dikalikan dengan pangkat sepertiga, kiri juga harus kita kalikan dengan pangkat sepertiga. Maka X sama dengan Y pangkat sepertiga. Ini kan habis jadi X. Nah, makanya itu bentuknya seperti ini. Kalau kita bentukkan akar, dia jadi akar Y3 di sini. Oke ya. Nah, kemudian kita cari luasnya, dapat ya bahwasanya yang negatif sampai 0 negatif 4 sampai 0, batas negatif 4 sampai 0 itu negatif, integralnya bentuk negatif. Nah, batas 0 sampai 4 tuh positif. Nah, inilah dia bentuknya. Oke. Nah, kemudian ini kita buat menjadi bentuk pangkat seperti ini. Bentuk pangkat hasilnya seperti ini. Nah, kita cari nih cara mencari integral dari Y pangkat sepertiga dy. Kita tahu bahwasanya ini jadi 1 per, ya kan? 1 ditambah sepertiga, sebenarnya ini udah kita pelajari ya. Saya tulis ulang biar lebih mantap. Oke, ini 1 ditambah sepertiga adalah cara gini, 1 kali 3 tambah 1 4, berarti 4 per 3. 1/4 per 3 Y 4 per 3. Nah, kalau bentuk pecahan seperti ini, yang ini kita balik jadi 3/4 Y pangkat 4 per 3. Oke, nah jadi ini tinggal lihat di sininya aja. Ini kan sepertiga tambah 1, oh berarti 4 per 3. Berarti yang di dalamnya sini dibalik jadi 3/4. Nah, kemudian kita carilah batas integralnya ya. Ini saya hapus dulu. Oke, nah ini jadi kan 3/4. Cuman yang pertama negatif ya bentuknya. Y pangkat 4 per 3 dengan batas min 4 ke 0.
kemudian ditambah 3/4 Y 4/3 batas dari 0 ke 4. Nah gini ya, berarti yang pertama ini kan 0, yang pertama berarti 0 kan aja, negatif 0 dikurang ya, 0 pertama 3/4 kali min 4 pangkat 4/3, oke ya, ditambah dengan 3/4. Nah yang keduanya ini yang 0, 4 pangkat 4/3 dikurang 0. Ini saya buat aja dulu, dikurang 0 dikurang 0. Nah hasilnya itu seperti ini ya, 6 4 akar 3. Nah ini kan bentuknya negatif ya, negatif min 4 4/3. Nah ini kita bisa ngebuat jadi kayak gini, min 0 dikurang 3/4, ini kan sama kayak min 1 pangkat 4/3 dikali 4 pangkat 4/3, sama ya, min 1 pangkat 4/3 ya min 1 di ini dikali, kalau ini dikalikan dia akan menjadi min 4 4/3. Nah kemudian ditambah dengan 3/4 4/3 dikurang 0. Oke, nah ini jadi min, langsung min aja ya, saya buat di sini negatif 3/4. Nah min 1 pangkat 4/3 itu sama dengan 1, jadi ini tinggal 4/3 ya, terus ditambah dengan 3/4 4/3, nolnya kita nggak usah tulis lagi. Nah kemudian ingat bentuk pada eksponen bahwasanya ketika 4-nya di bawah sini, ini kan 4 pangkat 1, kita naikkan menjadi kurang 1 ya, jadi 4 pangkat minus 1. Nah kalau dia bentuk minus atau pembagian kayak gini, kita kurangkan, berarti ini min 3 kali 4/3 kurang 1 ditambah 3 kali ya 4/3 dikurang 1. Nah ini min jadi positif ya, 3. 4/3 dikurang 1 adalah 1/3, berarti 4 pangkat 1/3 ditambah nih 3 4 pangkat 1/3. Nah ini kan sama-sama 4 pangkat 1/3, berarti tinggal tambahnya jadi sama kayak gini, 3A ditambah 3A berarti 6A. Oke ya, karena ini akar, berarti ini 3 tambah 3 6, 6 4/3 itu sama dengan 6 akar dari 4/3. Oke, nah kita ke soal selanjutnya, bentuknya seperti ini. Lihat, kalau udah bentuk seperti ini, maka sorry ya bentar. Nah ini kan udah bentuknya bentuk dalam bentuk Y ya. Nah kurvanya bentuk Y, udah menjadi kurva Y, kita tidak perlu mengubah ketika kita mencari luasnya nanti. Nah kita langsung masukin aja dengan batas Y itu ke min 2 dan 2. Lihat di sini min 2 di sini nih, cuman karena, dan ini 2 di sini, berarti yang kita cari dari ini min 2, ini harusnya ada kurvanya lagi nih sampai sini ya, batasnya ini. Oke, nah kemudian kita cari nih luasnya. Nah untuk mencari luas, ingat bahwasanya kalau dia berada di sebelah kiri sini berarti dia ada negatif, dan kalau dia berada sebelah kanan sini berarti dia positif. Maka dia batasnya dari ini kan min 2 ya, min 2 sampai 0 dia untuk yang kurva negatifnya ya, dengan integralnya untuk mencari integral negatif, dan 0 ke 2 ini bentuk untuk positifnya. Nah langsung saja kita cari ya, ini sama dengan negatif, kita buka kelung, 6Y itu sama dengan 3Y pangkat 2, karena 6 bagi 2 adalah 3, dikurang 1/3Y pangkat 3. Oke, nah lihat di sini Y-nya A-nya lebih kecil dari 0, berarti dia kebuka ke kiri. Tadi perhatikan bahwasanya A-nya mana ya tadi? Ini ke kanan. Kenapa? Y kuadrat positif ya, berarti A-nya lebih besar dari 1, dia ke kanan. Kalau A-nya lebih kecil dari 1, dia berarti ke kiri. Ke arah kiri ya, kebuka ke kiri. Oke, nah ini batasnya min 2 0. Kemudian kita tambahkan sama ya, 3Y kuadrat kurang 1/3Y pangkat 3. Batasnya namun 0 sampai 2. Ini sama dengan negatif 0 ya, dikurang, oke, 3 kali min 2 kuadrat dikurang 1/3 kali min 2 pangkat 3 ditambah, nah ini kita masukkan dulu, 3 kali 2 kuadrat dikurang 1/3 pangkat 2 pangkat 3 dikurang 0. Nih saya buat di sini, berarti ini min, tapi ini kita selesaikan dulu. Berarti 2 kuadrat 4 ya, 4 kali 3 12, kita buat dulu
min buka kurung min 12. Ini saya hapus aja dulu ya. Berarti A kecil dari 0. Berarti dia di sini jadi min 12 ya. 12 dikurang min 2 pangkat 3 negatif, berarti positif 8/3. Ditambah 4 12 dikurang sama 8/3. Oke, negatif 3 kali 12 adalah 36. Nih, 36 dikurang 8 ya. 6 26 ya. 26/3 ditambah sama ini tambah ya. 36 tambah 8. 14 atau 44. Ini 44/3. Nah, ini 26/3. Kemudian hasilnya ini kan positif, negatif positif. 44 tambah 36 dibagi 3. Nah, ini 26 ya, 26 berarti 10 1 67 70/3 1 satuan luas. Sampai di sini videonya yang bisa saya berikan ya. Saya harap bisa diulang-ulangi dan dipahami, dipelajari dengan baik agar bisa dimengerti. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.